Halo Coach. Oke, yang sudah hadir, halo Alvis, yang sudah hadir boleh on cam ya, teman-teman. Nah, yuk kelas bakalan ku mulai nih. Nice, nice, nice. Berarti tinggal siapa nih? Sebentar, aku cek. John, oh iya John lagi. John, tinggal John. Fahri tadi izin. Nah, teman-teman, untuk pagi hari ini aku mau minta teman-teman buat buka akun Algonovanya, ya. Sama aku mau nyapa dulu nih di pagi hari ini. Kita udah masuk ke pembelajaran baru lagi. Sudah hampir jalan 4 bulan ya kita. 4 bulan sudah masuk ke pertemuan yang ke 14. Wih, udah 14 pertemuan nih. Berarti udah 14 minggu, kurang lebih 4 bulan 2 minggu kita. Nah, sekarang sekarang teman-teman, kita udah masuk ke mode scripting terus nih ke depannya. Scripting, tambahin kode, apalagi coding ya. Nah, itu kan banyak ya untuk si scriptingnya. Nah, sebelum aku masuk ke situ, kita mau cek dulu. Cek dulu. Aileen mana? Nah, iya Aileen nih. Kemarin aku chat Aileen katanya lupa terus atau kesiangan. Terus aku lagi coba lagi nih tanyain untuk Aileen. Nah, belum ada kabar lagi untuk Aileen. Tadi dia ngechat aku di Discord. Sorry, semarin itu dia lupa untuk ikut sesi pembelajarannya. Nah, nanti kita tunggu aja. Oke, teman-teman. Kita masuk ke bagian scripting yang kemarin tentang objek teleport. Nah, yang kemarin itu ada yang masih belum jalan nggak sih kodenya, teman-teman? Dari Nada, dari Alvis, atau dari Alka mungkin? Ada yang kodenya masih belum jalan? Yang teleport itu? Gimana? Ada nggak? Jalan sih Coach. Aman? Oh, aman. 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 Oke. Ada yang nggak aman nggak? Soalnya pertemuan semalam yang hari Jumat ya. Yang tadi malam banget nih. Tadi malam pas lagi aku coba run. Terus ada muridku juga di pukul 7 itu ya. Yang pertemuan hari Jumat. Nah, ketika kodenya dijalanin, gamenya nggak bisa teleport dia, ngebling. Ada Nenek, Aileen. Halo Aileen. nenek, nenek, Neneng. Akhir. nenek. Gimana Aileen? Kemarin dari mana? Lupa. Lupa. Maksudnya lupa les. Lesnya lupa. Oke. Terus ini, ada Aldrich nggak? Aldrich masih di luar kah? Nah, oke. Kita masuk pertemuan ini. Oh, ada John nih. Nah, udah lengkap kelas kita. Oke, kita share screen dulu. Wah, apa nih? Banyak sekali nih objek-objek. Oh, Oke, Funko. yuk masuk, masuk. Masuk ke Roblox studionya ya, Mister. Pertama, untuk pagi hari ini aku mau minta teman-teman login akun Algonovanya dulu. Sudah. Sudah? Sip. Sudah masuk ke akun Algonovanya, sekarang Boleh coba share cek. screen nggak? Boleh sampai Untuk share screen, pilihannya. aku pantau deh teman-teman. Udah dibuka Ah, belum? katanya Dua belum lihat. tools yang biasa kita pakai ya setiap pagi. Terutama di akun Algonova. Yang kedua di bagian Roblox Studio. Ayo, dua ya berarti. Ada dua yang harus dibuka. Ini dan juga yang ini. Abaikan base plate aku yang berantakan, tapi kita nanti nggak ke sini. Nanti ada. Nah, teman-teman, kemarin kita udah bikin ya yang namanya si objek teleport. Aduh, file aku hilang itu, yang objek teleport. Tapi kodenya itu kurang lebih sama kayak yang aku kirim di WA Group ya. Di WA Group itu kan ada tuh si kode scriptnya gimana kita cara teleport ke objek yang lain. Dan itu udah aku benerin. Kalau misalnya step by stepnya teman-teman itu ada yang error atau player atau kita ya yang nginjek si partikelnya tidak apa namanya tidak berpindah tempat ya itu nanti
bisa dicek lagi. Entah itu ada yang typo ya tulisannya kayak kurang huruf T atau misalnya itu hurufnya itu tidak besar, tidak kecil, tidak sama tuh. Biasanya dari situ kodenya salah. Oke? Nah, gimana? Yang kemarin itu aku praktikkan lagi deh. Aku coba praktikkan lagi dengan menyalin kode yang udah aku kirim yang ada di sini. Kodenya itu ini. Aku copy paste dulu kode untuk teleportasinya. Ya, kode teleportasi aku taruh di kolom chat Zoom. Kita mengulas dulu. Ini kodenya. Nanti sisanya teman-teman, pengembangannya itu bebas dari kalian. Oke, pertama aku mau ngulas dulu cara bikin objeknya biar ada dua si partnya Duplikat, ini. Ya, gimana? duplikat. Betul, Klik, di duplikat. klik kanan, Klik kanan, terus pencet duplikat. duplikat. Betul. Wah, mantap. Keren. Mantap sekali. Seperti itu, diduplikat betul. Kata Alka. Nah, diduplikat. Jadi colornya kita ubah dulu. Nah, colornya dirubah, terus kita duplikat. Duplikat. Ada cara cepetnya. Aku nggak mau pakai klik kanan. Pakai CTRL plus D. Set. Nah, tinggal geser. Sudah ada dua. Aku taruh di ujung sana deh. Terus aku rubah warnanya jadi warna biru agak tua. Nah, kayak gini. Terus di sini aku mau tambahin folder kayak biasa. Nah, isi foldernya apa? Isi foldernya ada script. Nah, masuk ke halaman script atau coding. Kalau di sini teman-teman ngoding, aku kasih sampel kata-katanya, nanti teman-teman tinggal ubah-ubah aja. Seperti biasa. Ada di kolom chat Zoom. Nah, coba kita copy paste si codingnya. By the way, teman-teman, tahu nggak yang ciptain coding ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Salah, laki-laki. salah. Yang benar Perempuan. adalah perempuan. Makanya sulit, makanya sulit untuk coding karena bahasa perempuan. Coding pertama kali ditemukan oleh para perempuan. Nih, bahasa coding ditemukan oleh perempuan. Nah, tuh. Perempuan. Tuh. Makanya ya, teman-teman, coding ini sangatlah apa ya, spesifik dan juga sangatlah agak rumit kalau menurut aku. Rumit. Tapi dari kerumitan itu kita bisa belajar yang nama algoritma, kita juga bisa belajar yang namanya logika ya, pemahaman. Terus juga kita bisa yang namanya bikin script atau kode yang gak gampang dibobol. Kayak gimana tuh gak gampang dibobol? Kayak misalnya kan ada tuh yang namanya hacker gitu. Nah, hacker-hacker itu susah akses coding kita kalau bahasanya makin rumit atau makin susah buat di copy paste. Kalau kita bikinnya itu secara manual, gak diedit-edit lagi gitu ya, gak diperiksa lagi, ya keamanannya, cyber security-nya, nah itu nanti bisa tuh eh skripnya teman-teman itu bisa dimodif sama orang lain. Ah, kayak gitu tuh. Nah, itu bahaya kan. Nah, itu dia nih, teman-teman. Yang menciptakannya itu ada Lovelace. Lovelace. Seorang Oh, wanita. dari abad berapa itu? Abad keberapa? Coba kita cek. Nah, aku iteration dulu. Waduh, bentar-bentar. Ada Lovelace. Ada Loveless. Loveless. Ah, Loveless. Ada Loveless. Lovelace. Augusta ada King. Tahun 1815 sampai tahun 1852. Di abad ke-19 dia. Hmm, di abad Ah, bahasa coding udah ke-19. ada tuh. Nah, dulu coding itu ya program ya. Kita kita ini dulu, jangan mati dulu. Kita iteration dulu, pembukaan, refreshing dulu. Kita belajar sejarah dikit. Ada, Walaupun di luar materi. Hah? Kenapa? oh, tidak ada, tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, jadi kita bakal belajar ini dulu.
sedikit-sedikit, nambah ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ditanya nih, ada fakta menarik, yang ciptain coding serumit ini siapa sih? Sampai akhirnya jadi banyak bahasa, ada yang JavaScript ya, Python, terus yang sekarang kita pakai kan disebutnya itu, hmm, aduh aku lupa tuh nama bahasa di Roblox Studio. Dia Lua, itu mirip kayak Lua, Python. Lua, Iya, Lua. Lua. Nah, bahasa Lua. Terus Lua juga dipakai di Godot. Selain di ini ya, di Roblox Studio, di Godot Engine. Terus ada C Sharp, ada C++. Banyak banget tuh. Nah, itu cikal bakalnya dari beliau nih yang bikin. Nah, ya kenapa? Tadi ada pertanyaan? Kak, Iya, kenapa? terus hacker pertama siapa? Hacker pertama. Berarti yang tidak suka sama si Lady Loveless. Berarti dia tuh yang ngebobol. Coba kita cari hacker pertama di dunia. Bukan di Roblox. Bukan. Beliau, hacker pertama. Ah, Uh, Bapak-bapak sekali. Berarti, nah, ini dia. Hacker Kevin pertama. Mitnick, Apa? Ya, gimana? Kevin Mitnick, coach. Betul. Dia adalah yang hacker pertamanya. Si Kevin, kalau nggak salah. Nah, Kevin Mitnick. Tahun 1970 tuh setelah si Lady Lovelace meninggal ya, baru 100 muncul. tahunan, iya 100 tahun ya, 100 tahun Kalau setelah itu kalau yang di dibuka. Roblox, Berarti Kalau kira-kira di era kalau habis kita perang dingin ya, coach. iya betul, era perang dingin. kalau Dia yang era, di Roblox, kalau di Roblox Gandalf. hackernya Guess, guess, guess. banyak, gak ada yang pertama setahu aku, gak masuk Ada, artikel. ada. Yang pertama adalah Hacker yang pertama, waduh, kayaknya itu yes, yes, Jondo nggak sih Jondo lah? Juando, Atau guess? yes. Bukan itu Guess, Jondo mah guess cuman kan kunci bukan kasta. itu karakter. Guess itu kan karakter. Ya, tapi dia juga kalau orang ada yang masuk ke ini dia terus dia nge-hack. Jondo fake hacker, bro. Wih, banyak nih perdebatannya. Wah, mantap. Berarti di Roblox ada juga ya si hacker pertama. Tapi kalau di dunia, kita kenal yang namanya si ini nih, Kevin Mitnick. Ada Kevin Mitnick dan juga di sini ada si ini. Siapa namanya tadi? Si Lady Lovelace. Wah, banyak nih. Bentar. Ada yang ngechat. Wait, sabar sebentar. So Magnus Carlsen took a nap. Ever wondered how the NES zapper gun works? Dari parents. Oke, sama-sama. Nah, pertasan awal, em, coding itu awalnya dari sandi Morse ya. Dulu tuh yang waktu kita belum tahu yang namanya teknologi dasar kayak komputer, super komputer, bahkan memorinya segede gaban. Kotak Pandora lah aku nyebutnya. Oh, Nih, berarti ibaratnya kayak misalnya misalnya ada formasi kapal perang nih. Nah, cuman kalau misalnya musuh itu bisa berhasil ngebaca kode yang dikirim sama tentara musuh itu, berarti itu masuknya juga hacking dong, coach. betul. Dia menyadap sinyal radio. Nah, gini. Betul. Keren banget nih Alvis. Udah paham di situ. Ingat gak sih teman-teman penemuan radio parameter ya, jaringan yang perkembangannya dari Pak siapa? Nikola Tesla. Nah, arus bulak-balik yang muatan. Terus dia ngembangin lagi ya dari orang-orang itu pengembangan radio sirine, pengembangan intertelekomunikasi via radio. Nah, radio networking ya, IP ini radio pertama dari beliau-beliau itu. Awal mulanya dari beliau, Nikola Tesla. Orang ini pintar banget, jujur. Kalau kalian nonton anime yang Rekor Ragnarok, itu kan diceritain juga ya. Si Tesla ini emang terlalu pintar, ya bapak penemu ini, apa namanya? Si sial listrik, kelistrikan. Apalagi kalau misalnya dia kembangin lagi si super konduktivitas si Tesla ini, dia bisa Oh yang bikin listrik di dunia itu gratis. Jujur, penemuannya ini. Dan
kalau misalnya aku baca-baca di artikel ya, kalau misalnya ini penelitiannya terus didalemin, mungkin karena terlalu ini ya, terlalu berbahaya penelitiannya, dia bisa yang namanya arus bolak-balik di mana kita bisa nyusut. Ya, kalau kata Einstein itu gravitasi kan bukanlah gaya tarik menarik ya kalau dia, tapi adalah cekungan. Nah, kayak cekungan gitu. Jadi misalnya ini bumi, karena dia ada cekungan, maka objek yang ketarik itu bakalan masuk ke sini. Tuh. Jadi gaya gravitasi itu dipengaruhi dari em, lekukan sebuah antar dimensi. Nah, penemu Terus listrik kalau ini. misalnya itu kayak black hole gitu, Coach, itu beneran bisa nembus ke bagian alam semesta lain atau gimana, Coach? Nah, kalau aku baca, si black hole itu bentuknya seperti ini. Black hole. Wih. Nah, black hole itu terjadi ketika ledakan bintang. Nah, karena si gravitasinya ini tidak stabil ya, kayak dia itu kayak mancarin sebuah partikel gelap di tengahnya, ya kan? Nah, ini juga jadi perdebatan nih, bahwa ada yang bilang kalau kita masuk ke dalam si black hole, itu kita bakalan terjadi siklus yang namanya siklus berulang. Jadi kita nggak tahu nih, udah masuk kemana, udah sampai kemana, tapi si black hole ini itu banyak banget perdebatannya kalau di ilmuwan. Aku sering baca nih tentang astronomi juga sama yang lubang-lubang kayak gini. Nah, kalian lihat kan, dia itu kayak masuk ke Lubang ruang dimensi. hitam. Ah, sering masuk kan ke dunia lain gitu. Nah, masuk gitu. Tapi dia itu bukan ke dimensi lain, tapi ke sebuah apa sih namanya kalau itu ruang relativitas yang baru. Nah, teori relativitas Einstein pun terbukti di sini. Einstein. Nah, wih makin jauh nih dari coding-coding. Nah, tuh kalian lihat kan bumi. Nah, ini Oh, berarti kalau misalnya semakin besar masanya tuh cekungannya itu makin gede dong. Contohnya kayak black hole betul. tadi. Heeh. Jadi ini terbukti oleh Einstein dan kita pun terbukti. Kayak misalnya, kalian pernah nggak sih eksperimen coba-coba kayak kain ya? Kain kalau misalnya ditaruh benda kan ke bawah gitu, dia itu kayak ke bawah ya. Nah, kalau sesuatu benda kita taruh lagi bola gitu di sekitar sini nih, kita kasih bola lagi. Nah, bolanya bakalan jatuh ke dalam sini kan? Iya nggak? Iya. Nah, karena masanya itu yang bikin dia ke bawah. Atau kalau kata Einstein itu teori relativitasnya si ruang waktu. Ini sebutannya ruang ya. Ruang Kita kan aktivitas. kita kan belajar ruang juga kan di Roblox Studio nih. Yang bagian Pak, ini nih, kalau makin cekung si isinya makin ke bawah dia bakalan jatuh. Nah, kalau kita ekor atau tidak masuk ke partikel ini, maka benda tidak akan terhisap. Sama kayak si black hole. Tuh. Ya, tadi ada pertanyaan? black hole itu bukannya ini ya. Jadi kayak barang gitu. Kita juga sebenarnya bisa jadi black hole sih. Kita nggak bisa karena kita tidak punya masa ini Kita kalau di digencet sampai mini juga bisa. bisa kalau itu. Tapi kalau black hole teorinya gini, Aldris. Black hole itu adalah sebuah objek tadinya itu dari bintang. Tahu kan bintang? Tahu nggak bintang? Bintang Oh, tuh yang apa? wait, Coach. Kalau misalnya black hole supermasif gitu yang ada di tengah galaksi itu asalnya dari mana berarti? Nah, Berarti emang dulu ada bintang besar. ukuran raksasa apa hasil supernova, apa hasil Big Bang? Nah, itu kalian pernah dengar cerita Big Bang kan? Ya, Nah, iya. tahu Big Bang yang Ah, ngebentuk Bima Sakti pada akhirnya? iya, ya. Nah, dari situ. Jadi awal mulanya emang dari bintang raksasa yang meledak. Nah, dia kan jadi gugusan banyak tuh. Ada yang jadi partikel menyala, ada yang partikelnya gelap. Nah, yang biasanya partikel nyala itu bakalan cikal bakal bintang baru, ya kan? Aku pernah nemu buku bagus, buku dari Doraemon tuh tentang ledakan bintang. Pokoknya kalau setiap ledakan bintang dia bakalan menghasilkan bintang-bintang yang baru. Itu dia. Nah, di antara bintang yang udah meledak itu bakal tercipta juga tuh yang namanya black hole. Buat apa? Buat menyusun si isi dari bintang baru. Wah, dia itu kayak gini. Aku juga baru tahu juga dibaca ya. Black hole itu menyerap cahaya, guys. Makanya tengahnya itu gelap kan di sekitarannya. Nah, di Al-Quran juga ada betul. Aku pun baca dari situ.
dari Al-Quran baca, dari pengetahuan juga aku baca beberapa. Nah, si gugusan bintang ini, ingat gak sih kalian kalau misalnya bolham rumah deh kita ibaratkan, tahu bolham rumah kan? Tahu. Kalau bolham rumah itu jatuh pecah kan jadi percikan ya, cahaya. Nah, kayak gitu. Jadi gugusan bintang. Nah, kalau misalnya gugusan bintang itu, nah kalau di teori alam semesta kan nggak ada udara, kedap udara, nggak ada gaya Enggak, tarik menarik. aku ngilangin. Nah, awal mulanya dari situ. Oke, dan ini dari si teori relativitas terus ke coding ada kaitannya sama pembelajaran kita di hari ini. Nambahin teka-teki. Masih nyambung teman-teman. Hari ini tuh kita bakalan bikin teka-teki. Nah, kayak tadi kita tebak-tebakan tuh. Apa sih itu black hole? Kalau misalnya black hole-nya itu atau gini aja yang simple. Kita kasih pertanyaan yang manakah gambar black hole? Misalnya ini planet bumi, ini galaksi Bima Sakti, terus yang ini itu gambar black hole-nya. Nah, Oh, bisa berarti tuh. kita mau bikin mini games kayak kalau misalnya kita mencet ada apa namanya? Ada kayak rintangan. Kita Mm-mm. tuh suruh milih salah satunya ya, Coach. Betul. Udah pernah? Udah Betul. pernah bikin. Udah pernah bikin yang efek BEM, yang if the touch terus meledak? Oh, belum sih kalau itu. Oh, belum. Nah, kita bakalan bikin kayak gini. Nah, sebelum itu ini kan di modul loncat-loncat ya materinya tuh. Kayak disuruh bikin ini dulu. Padahal yang paling penting itu aku kan udah scroll juga nih di modul, makanya nanti aku bantuin deh. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke bagian coding yang di atas itu, aku nggak tahu ya. Di sini kenapa modulnya loncat-loncat? Harusnya itu kita tambahin dulu si Surface GUI-nya, ya kayak gini nih. Baru kita tambahin yang namanya si code-nya. Nah, di sini nih, tuh. Nah, makanya kata aku, kok modulnya loncat-loncat jadinya aku bingung. Tapi gak apa-apa, kita ikutinya coba-coba satu persatu kayak kemarin. Kalau misalnya ada yang error, nanti kita perbaikin codingnya bareng-bareng. Oke, ada pertanyaan gak guys? Yang dari tadi tuh, kita kan iteration dulu tuh selama beberapa menit. Ada? Atau ada yang masih bingung tentang black hole? Kayaknya seru banget tuh. Ser jadi guru sejarah. Jadi guru sejarah. Waduh, jadi guru sejarah ya. Gak apa-apa, itu emang diharuskan kita buat yang namanya OOT atau over on the topic. Supaya apa? Supaya nggak boring nih teman-teman. Masa Roblox terus gitu. Jadinya nanti bingung teman-teman. Ada kita cari yang seru-seru lagi. Oke, kita mau bikin yang namanya pilihan ganda. Di mana pilihan ganda ini bisa meledak. Atau istilahnya kita bikin trap. Nah, kalau salah pilih nanti dia meledak. Wah, gimana tuh? Coba kita coba. Kenapa nih? Black hole bisa digoreng. Waduh, keren juga tuh teorinya. Waduh, masuk ke Harvard University bisa jadi teori baru tuh. Nah, oke, kita lanjut. Mari kita tambahkan pertanyaan pilihan ganda ke dalam permainan. Nah, sebelum itu kita selesaikan yang ini dulu. Nah, ini aku lepas dulu yang ini nih. Biar tidak ada black screen. Nah, tadi kita mau belajar ya, apakah skrip yang sudah kita buat kemarin tuh, yang wow sampai berapa menit tuh kita coba-coba dulu. Pusing. Iya, pusing betul. Aku juga pusing. Karena namanya skrip ya, kan dibuatnya oleh perempuan. Perempuan sulit ditebak. Nah, ini dia jadinya. Dari skrip ini menghasilkan keamanan yang paling tinggi. Ya, semakin rumit skrip, semakin bagus programnya, semakin aman program dijalankan. Kayak yang tadi tuh, yang kita bahas di awal-awal, biar nggak ada hacker ngotak-atik codingannya. Kalau codingannya rumit, hacker pun nggak bisa nembus codingannya. Seperti itu fungsinya. Oke, kita ganti dulu nama partnya, samain sama yang nama di sini. Teleport part 1, teleport part 2. Di rename. Soalnya pas sekolah, saya bisa situ. Teleport Hah? part 1 yang bawahnya di rename teleport part 2. Nah,
Kalau sudah di rename, kita select dua objek dengan menggunakan CTRL, tahan, diklik, sudah digabung, klik kiri, CTRL dilepas. Langkah selanjutnya adalah klik kiri tahan di bagian namanya, tarik ke atas di bawah script. Set. Nah, sudah di dalam folder dia. Sehabis itu kita play. Maka dia akan berjalan. Semoga berjalan. Mister, yang script yang Mister kasih di sininya di chatnya itu ada dua ya, Mister. Cuma digabung ya. Digabung, maksudnya gimana? Ini script yang Mister kasih. Scriptnya dua-duanya di copy. Itu satu paket, Oh, ya kan? Ada dua kan itu? Atas dan bawah. iya. Nah, di copy dari lokal teleport 1, di scroll terus sampai N yang paling bawah. Nah, nih aku jelaskan. Aku jelaskan guys. Lihat ya, di share screenku. Share screenku patah-patah nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak sih, aman. Nah, lihat di sini. Aku stop dulu. Nih, lihat. Kenapa skripnya ada dua? Kenapa skripnya ada dua? Itu berfungsi untuk player ketika kembali lagi ya ke part satunya. Nah, jadi gini, teleport part 1 itu yang atas nih, script yang sampai N ditutup ya. Nah, ditutup codingannya. Jadi kalau misalnya ngoding itu dibuka dan ditutup. Nah, kayak pintu, biar dia nggak kemana-mana si codingannya. Nah, teleport part 1 yang codingan atas ini, yang dari teleport part 1 sampai N, itu memfungsikan si objek teleport part 1 ini, yang bagian mana nih? Coba. Nah, yang bagian merah ini, itu pergi ke sini, yang warna biru. Oke. Jadi, fungsinya teleport part 1 coding script. Wait, aku ganti lagi. Nah, yang script ini, yang bagian sini, itu fungsinya adalah kalau misal kita klik yang ini, teleport part 1, pindah ke sini. Oke? Itu script pertama. Nah, yang kedua ini untuk memudahkan kita dari part kedua pindah ke part 1. Karena dia kayak looping. Istilahnya kayak ngelooping. Kembali lagi. No. Teleport part 2 connect ke fungsi hitnya atau ke objeknya. Oke? Dengan nama teleport part 2 si objeknya. Biar kencang dulu, biar nggak langsung. Terus di sini akan pergi kemana dia? Perginya ke teleport part 1. Seperti itu. Nah, terus waktu itu pernah ada yang bilang, kok bisa nggak sih si teleportnya itu nggak delay? Soalnya ketika kita injak, kayaknya delay sedetik gitu deh. Nah, kita hapus dulu nih teleport part 2-nya. Yang wait-nya, nih kan ada wait point, jadi 0. Nah, coba kita play lagi. Teleport part 1 tadi ada di mana? Di ping ya? Ping. Nah, itu dia. Ketika diklik langsung pindah dia. Tuh. Jadi tidak ada jeda. Dan ketika kita klik yang biru ini, kita nggak akan kembali ke yang merah. Karena si objek yang merah tadi sudah kita hapus. Seperti itu. Mudah ya teorinya? Nah, aku kembalikan codingannya. Seperti itu. Nah, terus jangan lupa disatukan di satu folder. Kalau dia di dual folder, kemarin pas aku coba dia ada error. Karena nggak kepanggil. Tidak nyambung. Kan kalau gini udah nyambung dia. Di dalam satu kesatuan. Jadi tidak perlu di grup mereka itu. Tinggal dimasukin aja. Oh, coach, itu berarti skripnya ditaruhnya di folder, coach, bukan di partnya. Taruhnya di folder. Jadi si Foldernya skripnya itu, di Mister. jadi skripnya bukan diisi si ini, si teleportnya atau si objeknya, tapi di Mister, folder. foldernya letak di mana ya? Foldernya letak di mana? Di mana aja bebas. Mister, kayak mana cara buatnya? Oke. Aku ulangin ya. Biar gampang. Aku ulangin lagi caranya dari awal. Oke? Sip. Aku ulangin dari awal deh. Kita belajar ini lagi. Nggak apa-apa. Waktu kita masih banyak kok. Gimana? Ada pertanyaan atau udah siap? Aku ulangin dari awal. Siap? Sir, Ya, Ailin. Kenapa? kenapa makin lama pelajarannya makin menyeramkan?
Nggak menyeramkan dong. Yang menyeramkan tuh kalau misalnya aku kasih tugas dan nggak aku ajarin. Nah, itu baru menyeramkan. Kalau di sini kan aku ajarin tutorialnya. Selalu aja, teman-teman. Tidak usah takut. Kan aku bantuin, teman-teman. Nggak akan aku lepas. Nanti, nanti project akhirnya, teman-teman. Sebentar, aku diskusi dikit nih sebelum masuk ke materinya biar gampang. Nah, kita di materi ke-20. Nah, kemarin itu presentasi kita di lesson 10, nanti presentasi kita lagi ada di lesson 10, 20. Yang bagian set set. Oh, salah. Tadi deh, guys. Salah. Aku apa dulu? Nah, nih pelajaran di jadwal. Lesson 20 mempersembahkan permainan lagi. Jadi presentasi lagi kayak kemarin. Masih ada berapa pertemuan nih? Ada 5 pertemuan lagi. 6 ya? Ada 6 pertemuan lagi tuh. Dan 6 pertemuan. Kita udah masuk ke bagian game quest saya atau bikin teka-teki nih. Di pertemuan 14. Kursus. Bagian 14. Set. Di refresh dulu. Nah, bagian 14. Nanti di lesson 20 kita belajar UI UX desainnya. Nah, aman, mudah kok. Nanti aku bantuin. Nah, outputnya masih inget nggak yang pelajaran waktu di lesson 10 kalian bikin map aja? Nah, nanti map itu, makanya kan kemarin aku bilang mapnya jangan lupa teman-teman dikasih pembatas ya di partnya. Di bagian terrainnya. Nah, aku edit. Aku pakai draw. Nah, kenapa aku kasih pembatas gini? Soalnya nanti di lesson terakhirnya itu kita bikinnya 4 total. Ada 4 ruang. Anggaplah gambarku bagus. Lumayan jelek nih. Set. Nanti ada 4 dunia. Entah kalian ini mau dipakai air aja yang di bagian sini, terus yang di sini bagian gurun, yang sini lava berapi ada naganya, dan di sini tuh misal Obi Games kalian, misal gitu. Nah, nanti kita bikin 4 totalnya. Ada 4 dunia di dalamnya. Dan itu isinya adalah materi yang kita cicil. Nah, dari sekarang boleh tuh dicicil. Kayak kalian tempatin layoutnya dulu tuh. Kayak di lesson sebelumnya. Lesson sebelumnya yang tentang bikin terrain. Ya, di lesson 10 tuh. Bikin tempat tinggalnya dulu. Nah, sekarang kita nambahin mekaniknya. Karena kita belajar gamenya. Game design atau membuat sebuah game. Oke, gitu ya. Itu adalah gambaran projectnya. Projectnya buat presentasi nanti. Tapi aku ajarin dulu cara teleportnya dulu. Nah, oke, perhatikan lagi ya teman-teman. Ini aku tutorialin lagi cara teleport ya, yang di lesson kemarin. Caranya mudah. Aileen boleh disimak. Aileen boleh disimak karena ini juga ada nanti. Saya lagi melihat. Oke, sebentar. Waduh, ini aku pindah-pindah. Oke, guys. Pertama, setelah kita membuka yang namanya base plate besar seperti ini, tambahkan partnya. Tambahkan partnya, dikasih warna. Jadi warna ungu atau bebas atau warna abu-abu ya. Kalau warna gak masalah diedit di belakangan, tapi aku pengen di awal aja biar ada gambaran berubahnya. Terus, kalau kita udah punya, kita klik dulu objeknya, terus kita duplicate dengan cara CTRL plus D. Kita geser. Set, jauhin dia. Jauh-jauh dari aku. Anjay. Terus aku ganti warna lagi, jadi warna hijau. Nah, sudah jauh mereka berdua. Sekarang saatnya kita tambahkan yang namanya folder. Tambahin foldernya di mana? Pergi ke bacaan workspace, nanti ada tanda plus. Diklik. Nah, klik folder. Sudah. Sudah. Dari folder, kita klik lagi plus. Set. Script. Nah, wih, keren. Betul. Habis script,
kita copy paste script yang ada di Zoom chat. Di Zoom chat. Di Zoom chat. Set, aku copy paste dulu. Wait. Nah, Paste. Sudah. terus kita paste. Betul. Ctrl A, Ctrl V. Nah, sudah berwarna berarti codingnya udah work. Hmm? Nah, setelah itu kembali ke map kita. Nah, di map ini waktunya kita ganti nama part-partnya. Nah, Udah. dua ini. Gantinya dengan nama yang sama yang ada di sini. Teleport part 1, teleport part 2. Ya? Pengen gede. Pengen gede kan. Ya? Hah? Mister. Gimana? Itu teleport part 1. Pengen gede kan. Mister. Betul. Jangan sampai typo. Atau kayak gini aja kalau mau nggak repot. Di blok, di copy, terus di sini klik kanan, di rename, paste. Tuh, lebih mudah kan? Biar gak typo, biar gak typo. Caranya kita blok nih yang di teleproper 2-nya, set, kita copy paste, copy, terus ke part, klik kanan, terus mana paste? Paste. Oh, gini aja. Nah, Ctrl V. Udah deh. Nah, setelah kita rename, ya, perhatikan teman-teman, setelah di rename, kita pindahkan dua objek ini ke arah folder. Caranya, cara select ini biar ke grup 2, itu tekan CTRL di keyboard, ditahan. CTRL tahan, terus klik sekali. Terus CTRL-nya lepas. Maka mereka akan terselect 2. Nah, ini cara kalian select juga tuh. Kalau misalnya banyak objek, pakainya CTRL tuh. CTRL-nya ditahan. Nah, kalau udah di blok 2 kayak gini, tinggal kalian arahin kursornya ke arah nama si objeknya. Klik kirinya ditahan, ditarik ke atas. Oh, Ke skripnya, Mister. iya, ke bawah script. Set. Ke bawah skrip Nah, atau di skripnya? di bawah script. Jangan di dalam scriptnya. Di bawah script. Biar yang work dulu si scriptnya, baru si objeknya. Kecuali kalian pengen nambahin script buat nge-trigger si objeknya. Itu baru isi di dalam objeknya. Nah, penempatan script juga beda-beda nih guys. Ada yang di dalam folder, ada yang di dalam si scriptnya atau propertinya ya. Nah, gitu. Ada perbedaannya. Tergantung Mister, fungsinya itu kayak gimana. Hah? Ya, kok gimana? saya nggak bisa ngeletak itonya Gak bisa apa? teleport part 1 sama teleport part 2 nggak bisa di bawahnya skrip tapi bisanya di dalamnya skrip. Di dalamnya script. Boleh share screen? Coba aku cek. Anomali ayam makan ayam. Waduh. Coba aku cek. Mana objek kamu? Loh, ke dalam script ya itu. Coba kalau di play, gerak gak dia? Di play? Coba punya ini. Rusak nggak? Kalau nggak rusak berarti berhasil. Harusnya ya. Coba di play. Wait. Loading. Coba diinjak. Teleport nggak dia? Nggak work. Ya dia. Coba di stop. Scriptnya dibuka. Yang teleport part satunya coba jangan di spasi. Itu kamu ada spasi. Yang ini. Di sini. Nah, di situ. Klik 2 kali. Agak maju dia ke depan. Di rename. Hapus. Gitu. Dah, coba di play lagi. Coba. Harusnya bisa nih.
Coba dikeluarin si objeknya dari si part. Di stop dulu. Oh iya, dia di dalam si ininya ya. Coba buka lagi workspace. Nah, objeknya diselect lagi. Taruh di atas scriptnya coba sekarang. Diselect dulu dua objeknya. Developer 1 dengan developer 2. Dengan menggunakan tombol CTRL. Tadi saya bisa. CTRL tahan. Ah, Select dulu dua-duanya. CTRL tahan. Klik satu-satu. Nah, terus tarik ke atas script. Coba. Tarik ke atas. Nah, dah. Lepas. Udah di luar tuh. Coba play. Coba di play sekarang. Udah di luar dia. Nah, bisa. Nah, akhirnya work. Jalan. saya bisa. Oke, dah. Udah bisa. Punyanya Alka. Oke. Nah, yang lain. Ada kesulitan? Ada? Aileen? John? Gavin? Aman? Aman? Bisa ya? Masih belum dikasih warna teleportnya. Oh, biar Belum. apa namanya, Betul. scriptnya itu nggak ngebuat part teleportnya itu nge-spam terus, kasih cooldown ya coach, kasih tambahan waktu. Biar nggak bulak-balik, bukan? Bukan buat itu apa namanya, biar nggak bisa nge-spam balik-balik mulu. Iya, mungkin. Aku kasih jeda waktu, jadinya butuh beberapa detik buat apa namanya, mencet lagi terus teleport. Oh, boleh tuh dikasih jeda. Biar dia nggak langsung pindah-pindah ya. Jedanya ditambah. Nah, yang di angkanya ya. Nah, di sini nih. Yang tadi dibilang Alvis tuh kalau nggak salah di sini nih. Nah, di wait. Waktu tunggunya. Biar tidak bolak-balik nih. Waktu tunggu bolak-baliknya ada jedanya. Kalau misalnya pengen lebih lama, ini ukurnya 1 detik ya. Jadi satu ketukan. Tuk, tuk, tuk. Nah, kalau misalnya 2 ketukan berarti dia ininya angkanya 2. 1, 2 baru pindah. Misal aku tambahin jadi angka 5 nih. Angka 5, atasnya juga aku kasih angka 5. Nah, kita main-main di sini dulu lah. Sebelum kita belajar yang lain. Nah, kita belajar ini dulu. Nah, kayak gini ya. Loh, kok dua objekku warnanya sama ya? Nah, tuh. Lihat ya. 5 detik dia baru pindah. Nah, tuh. Baru pindah. 5 detik atau 5 ketukan. Tuh. 2, 3, 4, 5. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. 1, Tuh. 2, 3, 4, 5. Gak cepet-cepet, John. Ketukannya tidak seperti itu. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tuh. Ganti dia. Kayak gitu. Jadi ada jeda. Cara ngubah jedanya itu, John, ada di bagian script. Yang angka ini. Ada bacanya wait. Oh, Tunggu. K5. Diganti jadi angka 5 tadi sama aku. Kalau pengen cepet gimana? Kurangin waktunya. Jadi 1. Ini pun diganti jadi angka 1. Kok punya Nah, saya 1 ya? iya pakai 1 boleh. Jadi lebih cepat nanti dia. Teleportnya langsung sing sing Oh, sing. 100. Kayak Hiraisin. Oh, kalau 100 kelamaan. 6 lah, 10. 6. 6, 7. Enggak. 7. Nah, dicoba-coba 8. guys. 10. Nah, jadi detik ya yang tadi tuh. Oke, nah ini kita belajar buat teleportnya. Isatsu teleporter. Nah, oke. Bisa? Pertama itu gimana tuh untuk ke script? Cara apa? Cara untuk ke script. Cara tambah skripnya? Ya. Coba John, share screen. Sini aku bantu. Ku bantu satu-satu deh, biar teman-teman makin pandai, makin bisa nih ya buat si nambah-nambahnya. Oke, John. Cara yang pas mau ke scriptnya. Coba John kasih warna dulu. Kasih warna dulu objeknya. Diklik dulu objeknya. Cara kasih warna pakai color di atas tuh. Ada bacaan color. Color.
Color tuh yang ini, John. Nih, tuh yang aku tandain. Nah, betul, diklik terus ganti warna. Ini. Nah, sekarang yang satunya kasih warna. Bagian ini. Kasih warna yang berbeda. Klik yang panah. Betul. Nah, kita belajar pelan-pelan, guys. Gak apa-apa. Kita habiskan di script satu dulu, biar nanti yang ke depannya gampang bikin script yang lain. Nah, sekarang John scroll ke atas, yang ini. Scroll ke atas, ke atas. Nah, di workspace ada tanda plus di kanannya. Nah, diklik folder. Nah, foldernya tambah lagi. Script. Klik. Nah, sekarang John copy paste yang ada di Zoom tuh kodenya. Di chat Zoom. Di Zoom chat, di atas tuh ada kode tuh banyak tuh tulisan dari aku. Wah, itu di copy paste ke dalam si ini. Ke dalam sini. Oh iya ya. Nah, teman-teman, gak apa-apa. Kita menghabiskan waktunya di scripting dulu di teori. Soalnya nanti ketika kita dapat teori atau script baru, kita tahu nih logikanya. Kita baca dulu satu-satu. Di paste, CTRL-V. CTRL-V. Oh, di copy belum sama John? Tadi itu belum di copy kayaknya. Coba aku tutup dulu si ininya. Share screen John biar gampang. Nah, coba copy paste yang ada di chat Zoom. Eh, Udah, coba share screen lagi. Share screen lagi. oke. Nah, yang hello world-nya dihapus, John. Dari hello world, nih yang print hello world di paling atas, dihapus. Nah. Terus sekarang, John, arahin kursornya, arahin si teleport satunya itu ke atas. Yang Ke nomor 1. Caranya diblok dulu semua. Caranya blok, tahu kan? Di klik kiri tahan, tarik ke atas. Ngeblok tulisan. Kayak tadi, copy paste. yang nomor berapa? Dari atas sampai bawah. Bikin gitu. Coba, diblok Ya kalau sampai bawah. disuruh buat ini, masukin script. Nah, coba diblok. Yang atasnya ketinggalan tuh, yang lokal. Dari lokal teleport 1. Yang kiri. Dari paling atas pokoknya John copy. Copy ulang aja dari Zoom deh, gak apa-apa. Hmm. Dari Zoom, pergi ke Zoom. Coba aku tutup lagi si share screen-nya biar mudah sama John. Coba di copy paste. Yang di Roblox Studio-nya jangan lupa dihapus dulu ya semua. Coba. Kalau ini udah work it, kita rubah ke bagian permainan. Gimana? Bisa, John? Copy. Ini di copy ke arah sini ya. Di restart. Guys. Mister, Ya, Alka, kenapa? saya tumpukin portalnya terus jadinya oke. Jadinya? Ya, Jadi mantap. treadmill. Cek, Chris. Oke, nanti aku cek. Coba punya John di share screen lagi. Aku bantu punya John dulu yang teleportnya. Yang ini Mister. Nah, udah nih. Sekarang John rename nama partnya. Yang ini nih, Rename. di sini. Kanan. Di bagian Explorer. Di kanan, pojok kanan. Yang aku tandai nih. Ada bacaan part. Nah, Yang atas.
Yang dua-duanya di rename. Di rename. Jangan klik plus. Yang plusnya jangan dipilih. Itu diklik kanan, rename. Diklik kanan. Di sini ya. Di sini benar. Coach izin ke toilet, coach. Silakan Alvis. Nah, ya di situ klik kanan. Nah, silakan diganti namanya teleport part 1. Hurufnya T gede dulu. Teleport. Aileen kenapa? Wih, apa itu Aileen? Nah, cara ngejahnya di sini ya, John. Ada nggak coret-coretku? Tuh. Tuh. Namanya teleport part 1, teleport part 2. Yang ini dinamain teleport part 1 dulu. Nanti yang part yang bawahnya baru teleport part 2. Coba diketik. Anomali top. Pastiin huruf gede, huruf kecilnya jangan sampai salah. Nanti dia ngambek. Teleport. Siapa ngambek? Si ini objeknya. Kalau misalnya namanya salah nih. Nah, nanti si skripnya nggak jalan. Nah, huruf P-nya nggak ada huruf gede tuh, John. Coba yang partnya, yang bagian part. Teleport. Nah, yang part itu huruf kecil, huruf gede. P-nya P gede, yang part. Nah, di rename lagi. P-nya P gede. Nah, satunya juga sama, yang bawahnya. Yuk, dicoba. Nah, sekarang John tekan CTRL tahan, terus klik yang teleport part satunya, yang kanan tuh. Yang ini. Heeh. Diklik. Nah, sekarang dilepas CTRL-nya. Udah? Sudah. Nah, sekarang John klik kiri tahan di bagian nama ini, terus tarik ke bawah sini. Wis, lepas itunya. Pakai CTRL lagi. Ayo. Nah, sekarang klik kiri tahan. Tahu nggak klik kiri tahan? Klik kiri tahan di mouse. Ini aku gambarin mouse. Nah, nanti John klik kiri tahan yang ini ya ditahan, di pas namanya, di nama teleportnya. Terus tarik ke atas. Ini. Ke bawah folder. Ke full. Bawah. Ke bawah full. Nah, itu kan di dalam. Sekarang naikin lagi ke atas. Ke atas lagi. Ke atas. Tarik ke atas. Oh, udah lepas. Yang tadi ada garis biru keluar kan? Kecil banget dia. Tarik lagi pelan-pelan. Nah, itu udah di luar. Itu John. Udah ada. Itu udah. Sekarang play. Masih di dalam dia, masih di dalam script, John. Tarik lagi, keluarin dia. Ke atas. Ke atas. Di dalam folder. Dah. Udah. Coba play. Sekarang play. Play. Ya. Sekarang coba John play gamenya. Di mana tadi si objeknya? Itu dia. Ayo ke sana. Lari. Kok tidak pindah? Tidak pindah ya? Coba di stop dulu. Di stop dulu. Nah, coba kita baca lagi teleport part 1, teleport part 2 touching benar, ini benar folder. Oh, ada yang typo, John. Typo nih.
Teleport satunya di rename lagi nih, di kanan, di kanan. Tuh, di rename itu typo tulisannya, di rename. Teleport, di rename. Teleport part 1. Klik kanan, rename. Oh, jangan dihapus, jangan dihapus. Ctrl Z. Jangan dihapus. Waduh, kepencet hapus, jangan dihapus. Di rename saja. Terus Ctrl Z lagi. Undo lagi. Nah, sekarang John rename di sini. Jangan dihapus. Ctrl Z. Diklik dulu yang ini. Diklik dulu sekali. Nah, klik kanan. Nah, itu bisa. Namanya teleport. Tambahin E di depan L. Huruf E di depan L. Teleport. Nah, di situ. Tambahin E. E-nya E kecil. E kecil. Nah, coba sekarang di play. Harusnya sudah bisa. Coba di play. Nah, coba sekarang dideketin si objeknya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen ada teleport yang ketiga, nanti tinggal tambahin nomor 3. Nah, Udah, udah. Bisa ya, John? bisa. Oke, nice. Boleh di stop. Kita jeda dulu 4 menit setelah ini. Nah, sembari jeda teman-teman, silakan yang mau ke kamar mandi, yang mau minum air, silakan. Atau ambil air. Di kamar mandi. Boleh. 4 Aku menit. pusing Kak, dari tadi, Kak. Oh, sudah dari tadi. Oke, oke. Aku pusing. Oh, pusing. Kenapa tuh? Kayak apa ya? Apa kodenya? Atau apa nih? Kodenya ya? Nah, gini aja deh. Teman-teman, gak usah pikirin kode. Gimana cara masukinnya aja. Gimana? Oke? Kalau ngoding itu biar aku aja yang ngodingin. Jadi teman-teman tinggal copy paste codingnya. Oke? Caranya cosplay gimana? Waduh, mau cosplay apa, Bu? Jadi Ada deh. gini. Sambil sesi istirahat, aku mau bilang ke teman-teman. Misal nih ya, teman-teman nemu codingan error kayak tadi tuh. Itu aku bantuin caranya dan aku cariin coding yang benarnya gitu. Nah, kita tunggu dulu, jeda dulu. Kita jeda 3 menit lagi. Di pukul 11 kita masuk ke materi Aku yang sambil makan ya. boleh sambil makan, silahkan. Nah, terus di sini ginger food. Nah, nanti kita juga bakalan sebenarnya gini teman-teman. eh kan kita udah belajar yang pakai toolbox ya. Sayang kalau toolbox itu nggak dipakai toolsnya. Dan juga kita punya yang namanya terrain editing ya. Yang script kemarin pun aku modif dari yang namanya si toolbox gitu. Oke teman-teman, wait, aku mau ke kamar mandi dulu. Tunggu sebentar. Itu berak kencing.
Yang sini. Oke, aku kembali guys. Nah, oke, udah pukul 11. Wih, lagi sambil makan. Oke, tidak apa-apa. Di kelasku teman-teman mau sambil ngemil, mau sambil minum, silahkan. Sambil mandi. Wih, jangan. Wih, jangan itu. Kelamaan nanti. Iya. Oke, kita lanjut materinya, teman-teman. Sambil makan, silahkan yang sambil Sambil makan. main. Wih, tidak boleh sambil main. Perhatikan, sambil makan, sambil minum, sambil ngemil. Kita mulai materi baru. Namanya itu bikin puzzle teka-teki. Nanti kalau misalnya skripnya nggak berjalan, kita ambil aja dari toolbox. Oke? Yang penting gini. Yang penting kita tahu cara edit skrip, modifikasi skrip. Kemarin aku ngajarin kalian modifikasi skrip namanya. Ya. Yang tadi aku share di Zoom itu skrip yang dari toolbox, terus aku modif ya. Terus bisa kita pakai di materi hari ini. Karena kadang kayak kemarin kita pakai skrip yang ada di kursus, kemungkinan tidak bisa dipakai karena masih ada update ya, harus diperbaikin dulu. Nah, makanya aku perbaikin kemarin. Nah, akhirnya bisa dipakai yang skrip teleportasi. Nah, sekarang coba kita pakai Surface GUI untuk menambahkan kata-kata. Nah, ini dia. Pertama, kalau Surface GUI, kita perlu yang namanya objek dulu. Misal aku di sini blok, aku besarkan. Nah, nanti di scale lagi nggak apa-apa. Yang penting kita punya baloknya dulu. Oke, kita udah punya balok. Sekarang kita tambahkan si balok ini. Ganti nama, rename dulu. Jadi namanya papan. Papan banner. Nah, gitu aja. Biar bisa ada tulisan. Biar beda. Terus kita tambahkan yang namanya, aduh, kesetrum. Kita tambahkan yang namanya Surface GUI. Oke. Dari Surface GUI, sekarang kita cari dulu nih atributnya. Nah, atributnya udah ada, datanya udah ada. Enable face front, udah papan banner, parents-nya. Oke. Terus setelah punya ini, oh ada tag. Tidak ada tag. Oke. Habis itu kita tambahin text label. Nah, tuh muncul dia, text label. Ukuran text labelnya, ukuran ininya bisa kita atur di sini. Ukuran size-nya. Nah, dari skala sampai 100. Kita gedein. Nah, tuh. Berubah dia. Text label, diklik lagi. Terus ukurannya kita besarkan. Nah, di mana ya? Ukurannya itu ada di data size. Mana size-nya? Nah, ini dia. Size-nya mana ya size-nya? Loh, kok hilang? Selection, next behavior. Nah, ini dia size. Nah, size-nya kita ganti ukuran besarnya jadi 300. 300. Set. Nah, makin panjang. Sekarang ke bawahnya kita atur. Jadi 300 juga. 300. Set. Oh, sekarang kita panjangin lagi. Offsetnya jadi 500. 500. Set. Scale-nya 1 coba. Oh, kepanjangan. Gede banget. Scale-nya ku nolin aja. Nah, segini aja cukup. Habis itu kita isi namanya.
Misal label ini ku ganti dulu namanya. Di scroll ke bawah kita cari teks. Nah, ini dia teksnya. Aku ketik di sini si teksnya ya. Kita isi dengan nama carilah mana yang black hole. Wow. Tuh, carilah mana Apa yang black suara hole. kakak kecil ya? Kecil? Sekarang gede? Iya. Udah gede? Oke. Nah, carilah mana yang black hole. Sekarang kita gedein si size-nya. Segini size-nya. Setelah size-nya, kita ganti text color-nya. Jadi warna kuning misal. Enggak, Oke. ganti warna putih. Jadi warna putih? Boleh. Coba dulu. Coba putih. Sebentar. Ku cari dulu warnanya. Bukan ini. Soalnya dia tidak berubah tuh. Tidak berubah warna. Bukan tulisannya yang di Yang di sini kan? tulisannya. Ah. Nah. Loh, kok gak ganti warna ya? Oh. Set. Wow, gede banget. Kok tidak berubah warna ini dia? Jadi warna putih. Ah, loh. Kenapa ini? Text color-nya tidak berubah. Oke. Text label. Mungkin ada yang salah. Kita cari text color-nya. Oh, ini dia. Ini stroke-nya tadi. Ini guys. Jadi warna kuning. Nah, baru berubah. Oh, warna putih. Kalau warna putih, hilang dia. Hilang guys. Oh, apa nih? Ada yang chat. John. Kalau putih gak kelihatan. Aku jadiin warna ini aja deh, yang mudah. Nah, terus style apa namanya? Style tulisannya pengen ku ganti deh. Cara gantinya di sini nih. Banyak dia. Banyak banget. Ada lekis, guys. Wih, lebih berasa nih. Nah, Ya di Troll Tower. yoi, dimiringin tuh. Set. YangDet. Kita bisa ubah-ubah kok kayak gini. Terus kita juga bisa scale. Uh. Nah, terus kita scale si total luas ininya. Tadi kan 500 ya. Coba kita tambahin si X-nya. Jadi berapa? Jadi 700 sekarang biar panjang. 700. Nah. Panjangnya. Sekarang yang 300-nya aku kecilin deh. Salah. Lihat. Yang 300-nya di sini. Sir, Ya, gimana? daripada repot, mendingan bloknya saja yang dikasih kecil. Nah, itu dia. Di mana Aileen? bloknya kecilin. Nah, udah kan? Nah, kalau udah kayak gini, kita kecilin. Curang. Kurang. Nah, itu dia. Aku masih nyari gimana caranya ngecilin bloknya. Karena, kenapa? Terlalu ini ya, manual. Sulit. Apa nggak bikin teksnya terbang? Kan teksnya terbang ini. Nanti. Lihat belakangnya. Belakangnya. Yang mana? Jadi double text code itu Bloknya mau dipindahin. depan belakang. Depan belakang. Yang mana tadi? Yang mana? Alvis? Kalau pengen depan belakang berarti kalau aku biasanya kalau depan belakang itu text labelnya tuh yang di part itu aku kasih 2. Text labelnya ada 2 gitu ditambah. Yap. Satunya lagi ditaruh yang bagian yang belakang. Cara tambahin ke belakang ya? Tinggal di flip. Di flip. Ada di situ deh pilihan, ada front, ada back, ada bottom, ada deh kalau nggak salah. Bottom, front, mana? Alignment. Antara di surface GUI-nya kalau nggak text labelnya sih. Oke. Position. Coba kita cari. Tag pixel standar localization-nya tuh atau localization. Tidak ada.
Nah, itu dia. Aku belum nemu yang itu. Saya waktu aku desain-desain bareng temanku juga dia manual. Tidak nemu. Untuk dia untuk di front atau di delay. Tapi ada yang udah tahu bisa di flip di depan belakang bordernya. Border mode background transparan automatic size. Ah, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kasih tulisan. Tapi kalian udah tahu cara yang nambahin gambarnya? Sama pakai Surface GUI. Udah pada tahu? Atau ada yang belum? Coba aja masih bingung, Kak. Oh, masih bingung. Masih bingung. Kalau masih bingung, sekarang kita coba tambahin yang si gambar. Ntar, aku cari gambar dulu. Kalau gitu. Wait. Aku nyari di Pinterest gambar ini deh. Gambar block fruit. Block food. Gambar block food. Coba kita cari gambar apapun. Nah, kita tambahin gambar. Sekarang. Yang mana ya? Naga. Banyak nih icon. Icon. Icon elemen. Gini aja yang gampang. Icon elemen. Banyak tuh. Elemen api. Fire. Ayo. Fire. Ini nih. Ambil ini dulu aja. Terus coba kita unduh. Untuk Kak, pembelajaran. bikin teka-tekinya susah. Bikin tulisannya, Hah? Tulisannya apa? tulisan pertanyaannya tuh yang mana yang biru. Terus ada tulisannya biru, tapi warnanya merah. Terus ada Aku tahu. gambarnya biru. Tahu aku itu. Jadi kayak tulisannya itu merah tapi gambarnya biru gitu ya kan? Oh, aku tahu itu. Jadi gini gak sih? Wah, aku kebayang itu, aku kebayang. Jadi berarti kita bikin misal nih, tulisannya gini kan? Carilah gambar, carilah warna Biru. biru, tapi si warnanya merah. Gini kan Ah, tulisannya. Belum ganti. Sebentar. Kok nggak ganti ya? Text colornya. Text labelnya tidak ganti, guys. Nah, apa nih? Error lagi kah? sak. Color tree-nya. Nah, ini dia. Kayak gini. Misal ini ku ganti warna, ku ganti tulisannya jadi, nah ini dia. Nah, gini kan? Wah, ini menarik sih, Aldrich. Betul, bisa dibuat kayak gini. Jadi misal carilah warna kuning, tapi ini kuning, ini merah gitu. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang kita coba pakai yang warna em, gambar. Kita save image dulu. Page image. Nah, di-download. Terus coba kita masukin Surface GUI-nya jadi warna merah. Nah, coba popping block-nya kita ganti dulu. Set. Terus kita scale. Abang, kenapa nggak diduplikat aja terus ditulis ganti warna namanya sama Surface warna? GUI-nya soalnya bukan teks. Oh, Kalau yang tadi kan teks Surface GUI-nya. Kalau yang ini sekarang Surface GUI-nya gambar. Nah, udah tahu kan ya perbedaannya kalau gambar dan juga tulisan. Kalau tulisan tuh biasanya si paving blocknya hanya khusus tulisan. Tapi kalau misal paving blocknya ini berupa gambar, dia tuh diganti jadi gambar si Surface UI-nya. Kayak contoh ini, aku ganti dulu ini jadi gambar. Rename gambar. Sesimpel itu teman-teman. Kalau pakai Surface UI. Cuman sampai sekarang aku sama timku ya belum nemu tuh yang tadi dibilang sama Alvis. Coba kalau misalnya Alvis tahu lokasinya, itu boleh sambil sharing. Nah, kayak gini. Sekarang coba kita tambahin Surface GUI.
Surface GUI-nya image label. Nah, ini dia. Image labelnya kita edit. Kita edit dulu ukurannya, size-nya. Nah, ini dia. Ukuran size-nya kita ganti. Relatif size-nya XY. Offset-nya karena ke kanan berarti dia X. X-nya lebih besar. Tadi ukuran gambarku itu berapa kali berapa ya? Klik kanan, properties. Set. Ukuran gambarnya adalah berapa kali berapa? Nah, kita cek. Properti sebuah gambar. Mana ukuran gambar? Change foto. Oh my god. Tidak muncul dia. Ini muncul. Nah, ini ukurannya. 719 kali 702. Oke. 719 kali 702. 702. Oke. Oh, kurang besar. Kita scale. Set. Set. Nah, kita klik lagi image label. Name image label position. Nah, image. Add image. Choice file. Ambil di picture download. Nah, ini. Open. Create. Nah, udah deh. Jadi. Si image-nya sudah jadi. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini untuk cara nambahin image-nya. Pakai yang namanya Surface GUI-nya image label. Nah, terus sekarang kita mau coba nih. Kita coba code 1. Kita coba code-nya satu code. Yang dimana kalau kita ngeklik ini atau deketin objek ini, terus si playernya meledak. Oke, kita jajal. Kita jajal di sini. Nah, lampirkan objek text label atau image label ke Surface GUI. Salah satunya aja. Nah, ini ada perintah. Perintahnya itu si partnya ditambah yang namanya particle emitter. Matikan properti diaktifkan. Oke, property enable. Emissionnya ya berarti. Dari part ditambahkan particle emitter. Oke, si partnya atau gambarnya ditambahkan yang namanya particle emitter. Nah, di particle. Oh, ini. Wah, apakah partikelnya bisa diganti? Drag location. Nah, gimana teman-teman? Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung? Cara nambahin partikel, cara nambahin gambar ke dalam Roblox Studio-nya? Bisa? Wait coach, aku lagi. Oke, ditunggu. Ayo, Gavin gimana? Udah bisa nambahin gambar? Bisa? Wih, udah bisa. Yang lain? Ailin, Alka? Bisa? Sampai situ Bisa. dulu. Hah? Bisa kok. Bisa, oke. Bisa semua ya? Kita lanjut. Sekarang kita coba. Kita coba nih. Kita coba nambahin script. Tadi gimana coach cara nambahin gambarnya ke dalam situnya coach? Cara nambahin gambarnya, si Surface GUI-nya diganti jadi image label. Alvis. Terus diapain lagi? Nah, di dalam properti image labelnya Alvis scroll ya sampai ketemu yang namanya image. Oh, image-nya ngambil dari itu ya, dari file ya. Oke, coach. Dari file, betul. Open file tuh kayak gini.
Tuh, Emang. pakai open file. Nah, terus misal pengen gambarnya dikecilin, dipakai size, image size. Di Gambarnya size. terserah kan? Gambarnya terserah, bebas sama teman-teman. Mau gambar api, icon kucing ya. Yang suka kucing ini biasanya banyak nih gambar-gambar kucing. Nah, itu tambahin di situ Saya gambarnya. suka gambar anomali. Nah, anomali. Suka anomali? Enggak lah, ada kak zaman itu. Udah 2026. Suka anomali? Game aku anomali by the way. Namanya Lapus. Mana ya? Kayak gini bukan coach? Kayak gimana tuh? Tuh Prabowo. Boleh. Boleh, Alvis. Astaga. Astaga. Prabowo-nya bisa disigmain lagi gak? Waduh. Waduh. Besok rumah kau digeledah, Bang. Itu siapa tuh yang ngatain? 99 panggilan tak terjawab dari Bapak Menteri. Waduh. Ya Habis tuh boy. rumahnya langsung dijajah tuh. Digeledah. Waduh, Alvis Rumahnya langsung auto digeledah. off. Auto off. Minggu depan Aduh. dia Aduh lucu. Nah, boleh kayak gitu Alvis. Jadi udah tahu ya cara namain gambarnya. Tinggal di ini. Jangan dikasih tahu. Apa-apa. Aduh, lama. oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut, guys. Tapi nanti kumpulin jangan pakai foto itu ya, Alvis. Waduh. Iya, kena ban. Nanti pas kumpulin jangan pakai foto itu. Diganti aja. Nanti di ban Roblox. Oke, kita lanjut. Aduh, dadaku sakit cuy. Aduh. Oke, kita lanjut. Ini Nah, apa lagi nih? sekarang kita bikin orangnya meledak kalau kena ini. Starter cepat Tuh, loading. balon Hijau. hijau. Duar. Nah, coba kita cari. Terbang Tadi nggak? Bisa dibuat terbang. emissionnya. Aduh, Lama. ya Allah, ya Allah. Nah, oh ini dia. Random banget. Matikan properti, diaktifkan lampir. Tambahkan Itu script siapa semua? ke setiap detail. Berarti tambahin script ke setiap partnya. Oke, kita langsung tambahin guys. Tadi katanya isi ini di enable. Kita cari enable. Emission. Nah, enable. Set. Apa yang terjadi? Ini. Gak jadi apa-apa. Hoax sekali. Hilang. Hilang cuy. Lah. Hilang. Oh. Hilang cuy. Kak, suara kakak hilang, Kak. Apa? Hilang. Share screen-nya. Nah. Sekarang? Enggak, bukan suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Oke, oke. Sekarang ada ya? Enggak. Bagi kodenya coach. Ada di chat nanti. Aku kan kasih kode ininya. Function touch beam-nya. Atau Alvis atau teman-teman boleh buka kursus nomor 14. Nomor 14 yang bagian script. Open. Nah, tuh langsung muncul dia. Udah, coach. Gimana? Dibuka tadi. Nah, atau enggak nanti aku kirim deh di open chat Zoom. Iya, iya. Kenapa? Saya skip. Jauh. Aileen, kenapa? Sejauh sekali. Skip jauh. Nanti aku kirim ininya, skripnya. Oh iya. Akunku sudah kembali. Coba aku pakai touch beam yang ini. Aku copy paste. Nah, kita coba tambahin yang namanya script. Set. Baru lagi nih. Baru lagi nih kita ngoding. Jadi ada 2 script tadi. Ctrl V. Apa nih? To set a contact, you will get you suggestion. Stop typing. You can also use alt suggestion. Oke. Scriptnya udah dimasukin. Loh. Hilang asetku. Ya ampun. Asetku hilang. Apa? Ya Allah. Ngulang lagi. Asetnya hilang. Asetnya hilang.
Ya ampun. Ya udah nggak apa-apa. Kita scale aja, langsung aja. Langsung aja, tanpa basa-basi. Langsung tambahin script. Gambar belakangan. Nah, di part kita tambah plus, kita tambah script, kita salin. Set. Nah, coba kalau misalnya kita play, meledak nggak dia? Meletus balon orang. Meleduk. Berhasil cuy. Berhasil cuy kodenya. Oke, aku copy paste nih. Itu kalau dari spawn point itu Waduh, waduh spawn point ya. Aduh, PR juga ya kalau ditaruh di spawn itu point. troll sih, itu troll. Kalau Ngetroll. capek-capek Ngetroll. ngetain OB nge-spawn langsung mati. Mati. Aileen, akunnya belum bisa di aku. Belum ada. Boleh dihubungin ya yang kemarin aku bilang tuh ke Discord-nya Aileen sama ibunya Aileen tuh. Aku nggak tahu ya, soalnya aku bagian ini doang ngecek kalau misalnya itu aktif apa enggaknya. Ini siapa Six Seven ini? Hapus dulu Six Seven-nya. Nah itu kodenya ya. Terus aku taruh di WA group juga ya untuk kodenya nih. RB Saturday. Nah ini kodenya. Panjang juga ya kodenya. Lumayan. Nah itu dia kodenya. Nah tadi kan dia nambahin yang namanya script ini ya. Si partikel. Coba kita tambahin partikel guys. Nah kita tambahin partikel. Wire. Partikel itu tadi namanya. Aduh aku lupa. Coba kita ini. Kita nyontek. Nyontek. Kita nyontek. Tadi tuh namanya apa? Particle emitter. Di enable katanya. Coba. Kita tambahin yang namanya particle emitter. Nah ini dia. Kelihatannya. Parent humanoid Hulk. Coba kita ganti warnanya. 0N. Warnanya ganti-ganti deh. Buset ini apa cuy? Itu kalau jadi volcano tuh bagus tuh. Kalau ini di volcano ya. Coba kita ganti ininya nih. Aku penasaran di partikelnya bisa diganti nggak ya? Nah ini teksturnya nih. Fire. Bisa ganti fire. Teksturnya. Ntar kita cari Tekstur. teksturnya. Nah. Racing cover. Iya nih tekstur nih particle main edge-nya. Ini kok Six Seven semua. Six Seven. Ya. Nah, particle emitternya kita enable. Set. Coba kita play. Emang kalau di enable kenapa cuy? Gak matinya. Tetap mati cuy. Bisa nge-fling gak? Mungkin ya. Particle enable ini fungsinya kalau misalnya benar. Matikan property. Nah, kita bikin opsi jawabannya. Tadi kan gini jawaban yang salah ya. Part yang ini. Berarti kita tidak pakai particle emitter. Kayak gitu. Salah. Klik kanan, delete. Nah, coba kita tambahin part baru. Ini part trap. Jadi rename dulu aja. Gampang tambahin gambar mah pakai Surface GUI. Kok rename? Trap. Nah, namanya trap yang ini. Walaupun segede gaban ya. Itu bukan trap. Nah, Itu kita kalau bikin trap. Bikin tinggal yang non trap. tinggal tambahin tulisan harta karun. Kayak mimik. Taunya harta karunnya ngegigit. Nah, coba ini yang benar. Sekarang kita cari kalau dia disentuh, maka dia akan enable. Kalau jawaban yang benar yang mana ya? Skripnya sebentar. Humanoid dihancurkan ketika Pemain yang muncul bagian dengan jawaban yang salah akan terdamage. Oke, betul. Udah tadi. Nah, tadi yang ini yang tadi. Oke, sekarang kita cari yang jawabannya benar. Kenapa nih? Banyak chat. Sudah, oi. Oi, udah, oi. Nah, coba kita cari. Ini apa lagi? Oh. Buat teleportasi udah. Yang bener mana cuy? Kita cari aja di script. Jawaban yang benar. Dengan script ini pemain dipindah dari satu bagian ke bagian lain. Oke, kita cari.
Ini untuk apa? Script mengaktifkan efek partikel pada bagian yang ada di folder yang sama. Script my quest. Oh, ini yang tadi yang tuh partikel. Enable true. Script berfungsi. Contoh pada folder bernama myQuest terjadi 2 detail table dan answer. Oke, scriptnya terletak pada detail answer. Berarti benar ya. Adalah script parents. Oke. Oke, berarti gini aja deh. Daripada repot. Jujur, daripada repot. Kalau misalnya benar, Ya kayaknya dia langsung teleport aja. Gitu aja. Kalau misalnya jawabannya salah, dia mokat. Nah, script buat si ininya salah, itu udah aku kasih ya. 30. Iya, ini aku tutupan. Betul. Nah, oke. Jadi, materi hari ini tuh kita bikin trap atau objek kalau misalnya dideketin, meledak. Terus, kita belajar juga tentang teleport. Kalau misalnya masih bingung, kabarin. Nah, ada di rekamannya. Wih, apa ini? Banyak sekali chatnya, guys. Huruf M, huruf O. Semuanya diam. Dia mau. Diam. D-I-E-am. Diam. Dia mulai duluan. Tahu kalian kan itu? Ya. Diam. D-I-E-am. Diam. Oke, teman-teman. Aku mau iteration dulu buat hari ini. Wow, seru banget ya tadi. Dari mulai Big Bang, belajar black hole juga. Terus, Kan waduh. kan bukan. Oh, kaget tadi. Ada gambar. Ada yang bilang I don't care, woi. Waduh. Terus Spam chat. banyak juga nih tentang ini ya, teleportasi. Terus kita belajar objek pecah tuh. Yang dimana skripnya udah aku buatin tuh. Udah benar sekarang ada di open ini ya, WA group. Jadi jangan khawatir, skripnya ada selalu. Nanti di pertemuan 10, sebelum pertemuan 10 nanti aku bikinin briefnya buat bikin gamenya kayak gimana. Oke, itu aja iteration dari aku. Boleh on cam dulu semuanya. Fresh meat. Ayo, Alvis sama Nada on cam dulu. Kita foto bersama buat ini. Nada. Layus terbang. Nah, sudah on cam. Wih, Aileen cuman kepalanya doang nih, nggak kelihatan. Bentar. Waduh. Nah, Aileen. Nada punya lukisan. Nada pakai lukisannya. Oke, siap-siap teman-teman. Foto Bentar, bersama. bentar. Oke, Sabar, itu oke. lukisan atau timbangan? Tapi aku ngeliatnya kayak lukisan itu. Lukisan kupu. Belet. Itu timbangan. 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 Oh iya bener timbangan. Bener. Timbangan. Let's kill Azure for third life. Oke, teman-teman. Bersiap. 1. Ayo, guys. 1. Aku bawa sendok kesayanganku. Nih, aku bawa sendok kesayanganku. 1, Bawa 2. sampah kesayangan. 2. Sigma. Gavin. 1, 2. Tahan. Semuanya 1, 2, 3. Giginya Oke, lepas. mantap. Dengan timbangannya Nada. Giginya dilepas. Lepas dengan pulpen, teman-teman. Oke, itu aja yang bisa aku ajarkan. Kita ketemu lagi di minggu